Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunung menghilang. Tiada huruf yang gagal, tak terpatahkan siasat. Hidup seperti-Mu ya Allah, lebih dari emas. Aku bersaksi kitab-Mu, kitab yang suci. Mendengarkan firman-Mu, hibur hati yang luka. Terangilah langkahku kemanapun ku pergi. Biarkanlah firman-Mu berkuasa atasku. Ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkan-Mu. Aku mau menyenangkan-Mu. Salam pemirsa yang terkasih, saya menyambut Anda dan semua pemirsa kami dimanapun dalam episode baru program pembelajaran Alkitab Harian, Semua Kitab Suci. Kita akan menyelesaikan kitab Yesaya, kita telah mencapai Yesaya pasalnya yang ke-63, Penghakiman atas Edom. Izinkan saya memulai episode dengan menyambut tamu saya, hamba Tuhan yang saya hormati di studio, Saudara Yusuf Riyad. Selamat datang Saudara Yusuf. Terima kasih Saudara. Kami juga menyambut para hadirin yang bersama kami di sini, salam. Beberapa saat lagi kita akan memulai pelajaran hari ini. Saya mendorong Anda untuk mempersiapkan Alkitab Anda, tulisan catatan Anda. Ikuti kami selama belajar, kita akan bertemu setelah rehat. Selamat datang Saudara Terima Yusuf. kasih. Kita masuk pasal 63. Setelah kata-kata indah yang kita dengar di pasalnya yang ke-62, kita perlu mendapatkan gambaran tentang pasalnya yang ke-63. Pasal 63 dibagi menjadi dua gagasan dan dalam 6 ayat pertama kami melihat kedatangan Tuhan dengan keperkasaan untuk membalas dendam dan menghakimi. Gambaran yang buruk bahwa dia bicarakan dalam 6 ayat pertama. Kemudian dari ayat 7 sampai akhir pasal, ditambah pasal 64, semua yang berbicara tentang permohonan kaum sisa atas campur tangan Tuhan demi kebaikan bangsa dan umat. Benar. Saya akan membaca beberapa ayat dan kembali kepada Anda dengan sebuah pertanyaan. Siapa dia yang datang dari Edom, yang datang dari Bosra dengan baju yang berwarna merah? Dia yang bersemarak dengan pakaiannya, yang melangkah dengan kekuatannya yang besar. Akulah yang menjanjikan keadilan dan yang berkuasa untuk menyelamatkan. Mengapakah pakaianmu semerah itu dan bajumu seperti baju pengirik buah anggur? Aku seorang dirilah yang melakukan pengirikan, dan dari antara umatku tidak ada yang menemani aku. Aku telah mengirik bangsa-bangsa dalam murkaku, dan aku telah menginjak-injak mereka dalam kehangatan amarahku. Semburan darah mereka memercik kepada bajuku, dan seluruh pakaianku telah menjadi cemar. Siapa yang kita bicarakan di sini, Saudara Yosef? Tuhan Yesus Kristus, akulah yang menjanjikan keadilan dan yang berkuasa untuk menyelamatkan. Tapi kita melihatnya dengan cara yang berbeda. Dia tidak menawarkan keselamatan, namun dia melaksanakan penghakiman atas semua itu yang menolak keselamatan. Beberapa orang mungkin terkejut apakah Yesaya yang kita sebut sebagai Nabi Injil memperkenalkan gambaran ini kepada kita. Jawabannya adalah ya. Kita harus tahu bahwa ada dua sisi dari Injil. Sisi yang pertama, siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan. Sisi kedua, tetapi siapa yang tidak beriman akan dihukum. Sisi pertama, barang siapa mempunyai anak, ia mempunyai hidup. Sisi kedua, barang siapa tidak memiliki anak, ia tidak memiliki hidup, melainkan murka Allah Tetap di atasnya. tetap ada di atasnya. Sisi pertama Injil adalah sebab aku punya keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Karena di dalamnya kebenaran Allah nyatakan dari iman demi iman. Seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Tapi sisi kedua adalah sebab murka Allah nyata dari surga atas segala kefasikan dan kelaliman manusia. Saya ingat dua pasal sebelumnya di pasal 61, kita membaca ayat ini untuk memberitakan tahun anugerah Tuhan dan hari pembalasan. Allah kita, di sini dia tidak membicarakan tahun perkenanan Tuhan lagi, tetapi dia berbicara tentang balas dendam. Benar. Dia berkata, siapa dia yang datang dari Edom? Maka dia melaksanakan penghakiman atas Edom dan akan datang. Ya. Tolong beri kami ide tentang siapa Edom dan apa ciri penghakiman atas Edom itu. Untuk menyederhanakan cerita, saya akan
mengatakan bahwa ketika Tuhan akan muncul dari surga, ia akan memiliki 3 penghakiman berturut-turut. Ia akan muncul pada akhir 7 tahun kesengsaraan akhir 7 besar tahun. setelah pengangkatan. Sempurna. Sebuah penghakiman yang disebut Alkitab sebagai panen. Setelah panen ada pemerasan anggur. Setelah pemerasan anggur ada penghakiman terhadap orang yang masih hidup. Benar. Jika kita memahami ini dengan cara sederhana, kita dapat menjelaskan lebih lanjut. Kita membaca tentang panen ini Matius 13. Pada waktu itu aku akan berkata kepada para penuai, kumpulkanlah dahulu lalang itu dan ikatlah berbekas-berkas untuk dibakar. Di sini dia bicara tentang umatnya di dunia. Ada yang kejam dan jahat. Kalau 2 orang perempuan sedang memutar batu kilangan, yang seorang akan dibawa melalui penghakiman dan yang kedua akan tinggal untuk bergabung dalam pemerintahan. 2 orang akan berada di ladang, menanam, menuai, membajak atau bekerja di pertanian. 1 akan diambil oleh penghakiman dan yang lainnya akan ditinggalkan. 2 orang berada di tempat tidur, 1 akan diambil dan yang lainnya ditinggalkan. Inilah yang kita sebut sebagai panen penghakiman yang khas. Penghakiman dalam kesengsaraan besar. Pada akhir kesengsaraan besar. Kemudian datanglah pemerasan anggur. Kita membaca tentang pemerasan anggur di sini, yang juga kita baca di Yoel pasal yang ke-3. Dan yang juga kita baca di Wahyu 14. Benar. Jadi kita membaca tentang pemerasan anggur di Yoel 3, Wahyu 14, dan di sini di Yesaya 63, pemerasan anggur adalah penghakiman yang menyapu. Pada siapa hal ini akan terjadi? Pada semua pasukan yang terdaftar, biar saya sebut sebagai Armageddon yang kita baca dalam Wahyu 16. Mereka, pasukan-pasukan itu akan bersekutu untuk melawan Kristus dan umatnya, dan Tuhan akan menghancurkan mereka secara total. Disebut sebagai pemerasan anggur. Inilah pemerasan anggur. Jadi kita melihat panen penghakiman yang khas. 1 diambil dan yang lainnya akan tinggal seperti misil berpandu laser. Maksud saya pilot menargetkan yang spesifik. Jadi dia menembakkan 1 ke mobil, 1 terbunuh, dan yang lainnya yang tidak terkena karena itu diarahkan oleh laser. Inilah penghakiman yang khas yang dilakukan oleh Tuhan di dalam panen. Sedangkan untuk pemerasan anggur, itu adalah penghakiman yang menyapu. Ia akan menginjak pemerasan anggur, dan ia akan memiliki darah mereka di pakaiannya. Itu yang kita lihat di sini. Setelah pemerasan anggur adalah penghakiman terhadap orang-orang yang masih hidup. Penghakiman terhadap orang-orang yang masih hidup adalah untuk bangsa-bangsa. Jadi kita telah melihat untuk bangsa Israel bahwa orang-orang jahat mati. Pasukan-pasukan orang jahat semuanya mati. Bangsa-bangsa masih tersisa. Inilah penghakiman terhadap orang yang masih hidup. Jadi ia akan mengumpulkan bangsa-bangsa dan milah-milah mereka, dan ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Domba, mari hai kamu yang diberkati oleh Bapakku, terimalah kerajaan yang disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Kata kambing, nyalalah dari hadapanku, hai kamu orang terkutuk, nyalalah ke dalam api yang kekal. Kita berada di tengah penghakiman yang disebut sebagai pemerasan anggur. Dan ini untuk pasukan, bukan untuk bangsa-bangsa. Penghakiman Bukan untuk bangsa-bangsa adalah penghakiman terhadap orang-orang yang masih hidup yang akan Inilah yang datang kita lihat kemudian. di Yoel 3. Benar. Setelah ia memberitahu kita tentang pemerasan anggur, yang memberitahu kita tentang lembah keputusan, Yosafat. Arti kata Yosafat adalah lembah keputusan. Kerumunan-kerumunan di lembah keputusan, penghakiman terhadap orang yang masih hidup. Siapakah Edom? Apakah itu suatu daerah geografis? Apakah itu suatu bangsa tertentu? Apakah mereka aliansi? Apakah itu sebuah ide? Siapakah Edom? Kita telah membaca sebelumnya tentang Edom di pasal 34, dan saya pikir kita telah memahami bahwa ada sebuah bangsa bernama Edom. Tetapi saya tidak berpikir bahwa bangsa ini memiliki sesuatu yang perlu diberikan satu pasal dan penghakiman khusus, karena ini adalah bangsa yang sederhana dan kecil. Tetapi saya pikir ide ini adalah tentang siapa saja yang mengabaikan tempat-tempat kudus dan menjadi musuh bangsa Allah tanpa alasan. Mereka mengganggu mereka tanpa alasan. Ini adalah banyak orang yang membenci bangsa Allah. Mereka membenci hanya untuk membenci, tetapi Tuhan tidak mengajarkan kita untuk membenci, tetapi tanpa alasan mereka membenci mereka. Inilah Edom, mereka mengabaikan karunia yang diberikan kepada mereka. Mereka bisa saja menikmatinya, tetapi mereka membencinya. Inilah semangat Edom yang akan dinilai diwakili dalam semua pasukan. Jadi, saya menghubungkannya dengan Armageddon. Semua pasukan di dunia akan datang, dan Tuhan akan majukan mereka, gunung pembantaian, kata Armageddon. Benar. Kami ingin menyampaikan pesan kepada mereka yang mengutip ayatnya yang ketiga dan menerapkannya pada Kristus di kayu salib dalam pertempuran salib. Ketika dia berkata, aku seorang dirilah yang melakukan pengiri kanan dari umatku, tidak ada yang menemani aku. Hal ini seiring diulangi dalam beberapa doa dan nyanyian di dalam gereja. Faktanya kesalahan ini adalah kesalahan yang sangat lama. Ini berasal dari masa yang disebut sebagai bapak-bapak gereja. Mereka membuat kesalahan ini dan Anda tahu bahwa ada banyak orang yang menyebarkan pembicaraan tanpa pemeriksaan. Sayangnya orang-orang yang memeriksa dan memeriksa kata-kata mereka sangat sedikit. Tetapi selama salah satu orang terkenal
salah satu bapak gereja mengatakan ungkapan ini. Mereka menerimanya tanpa diskusi. Jadi para bapak gereja membuat kesalahan ini, mereka menerapkannya pada salib. Dan hasilnya seperti Anda katakan, senyuman besar seperti Anda katakan sampai sekarang, mereka mengikuti ide yang salah ini. Di sini, Kristus tidak mengalami pemerasan anggur, tetapi ia telah menginjak pemerasan anggur. Ya. Kita bisa mengatakan bahwa di salib Kristus mengalaminya. Ya, Tetapi di sini Kristus Telah telah menginjak. menginjak pemerasan anggur. Menginjak pemerasan anggur membawa kita ke tradisi lama sebelum menemukan mesin listrik. Saat itu adalah musim anggur. Bagaimana cara memeras anggur? Bukan dengan tangan, tetapi mereka mengisi permukaan dengan anggur, kemudian orang-orang mencuci kaki mereka sebaik mungkin agar tidak mencemari anggur. Dan mereka menginjak-injak anggur dengan semua kekuatan mereka. Hasilnya tentu saja sari anggur memercikkan pakaian mereka sehingga pakaian mereka tampak seperti penuh darah. Setelah mereka memeras anggur sepenuhnya, mereka membawanya untuk dibuat anggur dan sebagainya. Jadi ini adalah gambaran dikenal masa lalu. Bahwa siapapun yang menginjak pemerasan anggur melakukannya dengan marah. dengan kuat, dengan kemarahan, dengan kedaman karena ingin memeras anggur dengan sepenuhnya. Seolah-olah Kristus yang lembut dan rendah hati yang ia tidak akan berteriak atau menyaringkan suara untuk memperdengarkan suaranya di jalan. Ia akan datang lagi tapi tidak dalam gambaran pertama, tetapi ia akan datang sebagai dia yang menginjak pemerasan anggur. Itulah alasan dibalik pertanyaan seruan, siapa dia yang datang dari Edom, yang datang dari Bozra dengan baju yang merah? Siapa dia? Ini aku. Yang Akulah yang berbicara dalam kebenaran. akulah yang menjanjikan keadilan yang berkuasa untuk menyelamatkan. Mengapa kau seperti ini? Apakah engkau Kristus di masa lalu? Mengapakah pakaianmu merah itu dan bajumu seperti baju pengirik buah anggur? Jawabannya adalah aku seorang dirilah yang melakukan pengirikan. Dan kata seorang diri mengingatkan kita bahwa Bapa tidak menghakimi siapapun melainkan telah menyerahkan penghakiman itu seluruhnya kepada anak. Tidak seorang pun akan berbagi Kristus dalam penghakiman, dia sendirian akan menghakimi semua musuh. Terima kasih, kita akan melihat laporan kembali untuk menjawab pertanyaan dari para hadirin. Nama-nama Yerusalem dalam kerajaan 1000 tahun. Di dalam firman Tuhan ada banyak nama untuk kota Yerusalem pada periode 1000 tahun. Ini menunjukkan betapa berharganya kota yang dikasihi ini di hati Tuhan. Di antara nama-nama ini, kota Tuhan, Sion dari yang kudus dari Israel, juga Heb-Hizbah. Kata ini berarti dalam bahasa Arab, kesukaanku ada padanya. Juga tahta Tuhan. Dan juga Tuhan adalah kebenaran kita. Ada juga nama lain Yehova Syamah. Dan kata ini berarti Tuhan ada di sana. Juga kota yang setia dan kota raja yang agung. Kami ingin penjelasan tentang ayat 4 yang mengatakan sebab hari pembalasan telah kurencanakan dan tahun penuntutan bela telah datang. Sebab hari pembalasan telah kurencanakan dan tahun penuntutan bela telah datang. Saudara Yusuf, kita perlu berhenti pada ayat ini. Ya, faktanya karena pertanyaan ini saya teringat apa yang kita renungkan di pasal 61 ketika dia berkata untuk memberitakan tahun anugerah Tuhan dan hari pembalasan Allah kita. Di sini dia mengatakan sebaliknya. Dia berkata sebab hari pembalasan telah kurencanakan dan tahun penuntutan bela telah datang. Dalam kedua kasus pembalasan adalah untuk 1 hari. Ya, Dan dalam kedua kasus tahun kemurahan Tuhan dan di sini tahun penebusanku. Ia ingin mengatakan bahwa 2000 tahun adalah kemurahan Tuhan. Kemudian datanglah 7 tahun sebagai hari pembalasan. Di sini ia mengatakan sebaliknya. Sebab hari pembalasan telah kurencanakan yaitu 7 tahun. Dan tahun penuntutan bela telah datang yang merupakan 1000 tahun yang membahagiakan 1000 tahun. Dari sini kita dapat memahami atau menyimpulkan bahwa penghakiman adalah perbuatan aneh Tuhan yang tidak suka dilakukannya. Apakah dia melakukannya? Ya, dia pasti melakukannya. Apakah itu pekerjaannya? Jawabannya ya, itu karyanya, tapi karyanya aneh. Atau pekerjaannya tidak dia sukai, tetapi dia harus melakukannya. Jika tidak, dia bukanlah Tuhan. Jadi, sebab hari pembalasan telah kurencanakan. 7 tahun, terutama ketika ia muncul di dalam kemuliaan dan kuasa pada akhir 7 tahun dan menghakimi semua musuh yang jahat. Kemudian tahun penebusan besar dimulai, tahun untuk memulihkan semua hal, waktu penyegaran akan datang yang akan bertahan. apakah itu tahun Yobel? Anda bisa menganggapnya sebagai tahun Yobel. Jika kita menganggap bahwa menganggapnya. tahun kemurahan Tuhan adalah sekarang, yang merupakan era kasih karunia sekarang, Ya. adalah era gereja, Ya. diakhiri dengan kedatangan Kristus, kemudian dimulai hari pembalasan 7 tahun,
Kemudian datang tahun Yobel atau tahun disebut penebusan yang terkait dengan pemulihan umat manusia di bumi. Memulihkan semua hal. Benar, waktu untuk memulihkan semua hal. Tepat. Benar. Tepat. Saat dia membicarakan hal ini, dia berkata, aku melayangkan pandanganku, tidak ada yang menolong. Aku tertegun, tidak ada yang membantu. Lalu tanganku memberi aku pertolongan. Dan kehangatan amarahku itulah yang membantu aku. Aku memijak-mijak bangsa-bangsa dalam murkaku, menghancurkan mereka dalam kehangatan amarahku, dan membuat semburan darah mereka mengalir ke tanah. Kemudian pujian dimulai, Saudara Yosef. Aku hendak menyambut-nyambut perbuatan kasih setia Terus saya Tuhan. mengatakan bahwa itu adalah hal yang menakutkan. Di sini kita harus takut ketika dia mengatakan murkaku dan amarahku. Bahkan dia mengatakan takutlah kepada keburukan orang yang lemah lembut jika ia marah. Dan omong-omong Tuhan hari ini 100% marah. 100% marah. Ya, Pada kejahatan, kenajisan, pembunuhan, dan hal-hal seperti itu. Bukankah Tuhan marah? Tidak mungkin dia menjadi Tuhan seperti yang kita kenal dari Alkitab jika dia tidak menjadi Tuhan. Kita harus menghindari kemarahannya karena dia akan marah. Sebab murka Allah nyata dari surga atas segala kefasikan dan kelaliman manusia. Biarkan siapa saja yang ingin dinasihati. benar. Izinkan saya melanjutkan ke ayat yang ke-7. Ayat 7 berbicara dengan nada baru. Anda memberi judul pujian dan doa. Ya. Aku hendak menyebut-nyebut perbuatan kasih setia Tuhan, perbuatan Tuhan yang masyhur, sesuai dengan segala yang dilakukan Tuhan kepada kita, dan kebajikan yang besar kepada kaum Israel yang dilakukannya kepada mereka sesuai dengan kasih sayangnya, dan sesuai dengan kasih setianya yang besar. Sebab dia berkata, sungguh merekalah umatku, anak-anak yang tidak akan berlaku curang. Maka ia menjadi juru selamat mereka. Mengapa ada pujian dan doa di sini? Ketika mereka mengingat masa lalunya yang penuh dengan anugerah dan kasih setia Tuhan yang tidak layak mereka terima, bagaimana aku bisa menghadapi kebaikan Tuhan yang tidak layak aku terima kecuali dengan pujian. Dan pujilah Tuhan, hai jiwaku. Pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Dan jangan lupakan segala kebaikannya yang melakukan banyak kebaikan padamu, wahai jiwaku. Ingatlah dia dan pujilah dia. Benar. Saya akan membaca ayat 9, ayat yang terkenal ini. Izinkan saya membacanya dengan dua cara dan Anda akan mengomentarinya menurut dua cara tersebut. Dalam segala kesesakan mereka, bukan seorang duta atau utusan, melainkan ia sendirilah yang menyelamatkan mereka. Dialah yang menebus mereka dalam kasih-Nya dan belas kasihan-Nya. Ia mengangkat dan menggendong mereka selama zaman dahulu kala. Inilah cara pertama. Cara kedua seperti disebutkan dalam salah satu terjemahan. Apakah dia merasakan penderitaan mereka? Dalam segala penderitaan mereka, malaikat kehadirannya menyelamatkan mereka. Dalam kasih dan belas kasihan, dia menebus mereka. Dia mengangkat mereka dan memikul mereka selama semua hari-hari dahulu. Bagaimana Anda melihat kedua cara membaca ini? Saya senang dengan kedua cara tersebut. Benar. Dan saya menemukan makan rohani di dalamnya. Jika saya membacanya dengan cara pertama yang menegaskan kebenaran dalam segala penderitaan mereka, dia merasakan penderitaan. Dan malaikat kehadirannya menyelamatkan mereka. Saya menjawab ya, dalam penderitaan kita, Kristus menderita. Bukankah demikian? Dia merasakan Ya, apa yang kita lalui. Saya hanya akan membaca ayat yang disebutkan dalam kitab Hakim-Hakim pasal 10. Ketika Alkitab mengatakan, maka Tuhan tidak dapat lagi menahan hatinya melihat kesukaran mereka ketika umat terhina dan berdoa kepada Tuhan. Mengatakan, kasihanilah kami. Ia berkata kepada mereka, apa kalian datang untuk mencari keburukanku sekarang? Kalian memiliki dewa-dewa kalian sendiri. Pergilah kepada dewa-dewa asing itu. Mereka berdoa mengatakan, lakukanlah kebaikan pada kami telah berdosa dan kami telah bertindak bodoh ketika menyembah dewa-dewa asing. Tapi lakukanlah kebaikan pada kami dan selamatkan kami. Lalu apa yang dikatakan Alkitab? Maka Tuhan tidak dapat lagi menahan hatinya melihat kesukaran mereka. Dia tidak tahan bahwa mereka dipermalukan. Bukan demikian? Dalam penderitaan mereka, dia menderita. Arti kedua juga indah. Apakah Kristus ikut menderita dalam penderitaan kita? Dan dia tidak berdaya? Saya memberi Anda sebuah contoh. Dalam kesulitan kita, apakah dia merasa bersama kita bahwa Ya, kita tidak berdaya? Tepat. Jika saya menjelaskannya, di Laut Merah, semua orang mengalami penderitaan nyata karena mereka mengalami teror dari Firaun. Musa tidak tahu harus berbuat apa, jadi ia berseru kepada Tuhan. Orang-orang tidak tahu harus berbuat apa, dan hal yang sama berlaku bagi Musa. Bagaimana dengan Tuhan? Apakah dia juga tidak berdaya? Tentu tidak. Itu sebabnya Tuhan beritahu Musa dengan cara yang sederhana. Apa yang kamu miliki? Ia menjawab tongkat. Tuhan minta dia untuk memukul laut. Laut apa yang harus aku pukul? Apakah ada orang yang memukul laut? Ya, lakukanlah. Laut akan terbelah. Kamu akan menyeberang, Musa. Dalam penderitaan kita, Tuhan tidak berdiri, tidak berdaya. Tapi ia bertindak. Ini kan saya memberi contoh lain. Lazarus mati. Bagi Maria dan Marta, ini berarti penderitaan ketidakberdayaan. Itu saja penderitaan. Menangis. Orang bertanggung jawab atas rumah telah mati, tapi Kristus datang. Tapi Tuhan tidak berdaya, bukan? Tidak pernah. Ketika ia tiba di Betania, ia berkata kepada Maria, adikmu akan bangkit kembali. Dia menjawab, aku tahu bahwa ia akan bangkit pada waktu orang bangkit pada akhir zaman.
Yesus berkata kepadanya, "Akulah kebangkitan dan hidup." Ketika dia sampai kubur itu, dia berkata, "Singkirkan batu itu." Lazarus, keluarlah, tidak masalah, tidak ada ketidakberdayaan, tidak pernah. Allah Tuhanku memberi keluputan dari maut. Benar. Jadi di tengah ketidakberdayaan kita, dia tidak merasa tidak berdaya. Benar, Kita mengalami penderitaan, kita merasa tidak ada jalan tidak ada keluar. jalan keluar. Dia memiliki ribuan jalan keluar, dia memiliki keselamatan. Benar. Terima kasih atas penjelasan ini, kita akan beralih kepada hadirin untuk mendapatkan pertanyaan berikutnya. Di ayat 16, bukankah engkau Bapa kami? Bukankah ungkapan ini aneh dari bahasa perjanjian lama? Dia berseru kepada Tuhan, bukankah engkau Bapa kami? Kita tahu bahwa dalam perjanjian lama tidak begitu dikenal bahwa Tuhan adalah Bapa kita. Namun itu juga tidak sepenuhnya tidak dikenal. Tidak seperti terang dalam perjanjian baru di mana kita menerima roh pengangkatan sebagai anak-anak, oleh padanya kita berseru, Aba, Bapa. Namun jangan lupakan bahwa dalam Roma 9, mereka telah diangkat menjadi anak. Ya, Yesaya 1 mengatakan, "Aku membesarkan anak dan mengasuhnya." Dan dalam Malaki 1, seorang anak menghormati bapaknya dan seorang hamba menghormati tuannya. Jika kemudian saya seorang ayah, di mana kehormatanku? Dan jika saya seorang tuan, di mana rasa takut saya? Dalam Ulangan 14, kamulah anak-anak Tuhan Allahmu. Jadi mereka tahu bahwa pengangkatan dalam milik mereka sebagai sebuah bangsa, bukan secara individu. Benar. Sekarang sebagai individu kita menyebut Tuhan sebagai Bapa kita. Dan kita telah menerima roh pengangkatan. Benar. Mereka adalah anak sebagai sebuah bangsa. Mereka telah menerima Benar. pengangkatan. seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan Benar. sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Sempurna. Jadi secerca wahyu bagi mereka. Tetapi wahyu penuh tentang fakta bahwa Tuhan adalah Bapa kita. Dalam terang kasih karunia terjadi ketika Roh Kudus diam di dalam kita, roh adopsi. Dan bahwa mereka adalah anak sebagai sebuah bangsa. Pengangkatan mereka bukanlah untuk masing-masing individu secara terpisah. Dalam kasih ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus. Inilah kita. Benar. Terima kasih Saudara Yosef, kita Tuhan telah memberkati sampai Anda. kepada akhir episode. Tuhan Yesus memberkati Anda. Pasal 63 berbicara tentang penghakiman Tuhan terhadap Edom. Kami ingin mengetahui siapa Edom itu. Jika kita melihat kembali ke pasal 34, kita memahami bahwa itu adalah sebuah bangsa. Namun kata-kata di sini tidak ditujukan untuk bangsa ini, tetapi untuk semua orang yang mengabaikan nama Tuhan dan setiap orang yang merupakan sumber penderitaan bagi umat Tuhan. Dia sumber penderitaan bagi umat Tuhan. Jadi apa sifat penghakiman terhadap Edom di sini? Ada 3 penghakiman yang telah kita bicarakan. Yang pertama adalah penghakiman panen. Ini adalah penghakiman yang khas di mana satu diambil oleh wabah, yang lainnya ditinggalkan dengan selama-lamanya oleh mereka. Benar. Dan satu penghakiman lagi adalah penghakiman pemerasan anggur. Ini terkait dengan pasukan dan panglima. Dan penghakiman terakhir adalah penghakiman terhadap orang-orang untuk masih hidup untuk bangsa-bangsa. Benar. Saudara Yusuf? Benar. 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 Saya ingin berhenti di sini. Dalam segala kesesakan mereka, bukan seorang duta atau utusan, melainkan Ia sendirilah yang menyelamatkan mereka. Dialah yang menebus mereka. Ia mengangkat dan menggendong mereka selama zaman dahulu kala. Atau, apakah Dia merasakan penderitaan dalam segala penderitaan mereka dan malaikat kehadirannya menyelamatkan mereka? Dalam kasih dan belas kasihannya Dia menebus mereka. Dia mengangkat mereka dan memikul mereka sepanjang hari-hari dahulu. Apa yang Anda lihat dalam 2 bacaan ini? Pertama, dalam segala penderitaan mereka, dia merasakan penderitaan. Ini adalah hal yang wajar dengan Tuhan. Dalam segala penderitaan mereka, dia merasakan penderitaan, dan malaikat kehadirannya menyelamatkan mereka. Kedua, apakah dia merasakan penderitaan dalam segala penderitaan mereka? Benar, Saudara Yosef mengatakan bahwa Tuhan bukan tidak berdaya dalam situasi sulit. Tapi ia berkata kepada Musa, ulurkanlah tanganmu ke arah laut dan belahlah itu. Di makam Lazarus, ia berkata kepada mereka, keluarkanlah batu itu. Dan ia berseru, Lazarus, keluarlah. Jadi semua perkataannya Ia membuka jalan jalan dalam mereka. ketidakberdayaan Apakah Ia tidak mereka. mampu dalam ketidakberdayaan mereka? Tidak pernah. Ia membuka jalan. Sempurna. Benar. Terima kasih Saudara Yosef. Tuhan memberkati Memberkati Anda. Pemirsa yang terhormat, izinkan saya meninggalkan kata-kata ini kepada Anda. Dalam segala kesesakan mereka, bukan seorang duta atau utusan, melainkan Dia sendirilah yang menyelamatkan mereka. Dialah yang menebus mereka. Ia mengangkat dan menggendong mereka selama zaman dahulu kala. Jika ini tentang perasaan Tuhan terhadap umatnya, jadi ketika mereka dalam kesulitan, Dia juga merasakan penderitaan mereka. Apakah Anda ingat ketika Yusuf memasukkan saudara-saudaranya ke dalam penjara? Ia juga merasakan penderitaan dan ia menangis. Ia merasakan apa yang mereka rasakan.
Tidak ada yang akan merasakan rasa sakit, kesulitan, dan penderitaan kita kecuali Tuhan. Dalam segala penderitaan kita, Dia merasakan penderitaan, tetapi apakah Dia hanya merasakan penderitaan kita dan berdiam? Apakah Dia memiliki kemampuan untuk memutuskan rantai kesulitan? Apakah Dia memiliki kemampuan untuk membuat jalan melalui laut? Apakah Dia memiliki kemampuan untuk memanggil Lazarus dari kematian setelah 4 hari? Ia bisa melakukannya. Anda tidak pernah menemukan siapapun di dunia ini. Kristus pernah merasakan. Anda tidak akan menemukan siapapun di dunia ini yang menyelamatkan kita, tapi Kristus melakukannya. Saya tidak mampu, Anda tidak mampu. Dia selalu mampu. Jadi bawa kekhawatiran kita kepadanya dan bawa beban Anda dan serahkan kepada Tuhan. Bersabarlah, nantikanlah pertolongannya. Saya akan bertemu dengan Anda di episode berikutnya. Tuhan bersama kita semua. وقتي لما تكون صعابي حاجب عن عيني السما والقى نفسي في اضطرابي بين حقايق مؤلمة وقتي لما تكون صعابي حاجب عن عيني السما والقى نفسي في اضطرابي بين حقايق مؤلمة انت وحدك تستطيع يا يسوع تيجي وتفيد بالسلام انت يا حصن المنيع يا يسوع اقوى بالخوف والظلام انت وحدك تستطيع يا يسوع تيجي وتفيد بالسلام انت يا حصن المنيع يا يسوع اقوى بالخوف والظلام اقوى من الخوف والظلام اقوى من الخوف والظلام وقتي لما تكون جبالي واقفة ضد المستحيل والشكوك تنهش في بالي مين يشيل حملي التقيل وقتي لما تكون جبالي واقفة ضد المستحيل والشكوك تنهش في بالي مين يشيل حملي التقيل انت وحدك تستطيع يا يسوع تيجي تنقل الجبال انت يا حصن المنيع يا يسوع كلمتك فوق Tuhan firman-Mu ajaib kekal meski gunung menghilang. Tiada huruf yang gagal tak terpatahkan siasat. Hidup seperti-Mu ya Allah, lebih dari emas. Aku bersaksi kitab-Mu, kitab yang suci. Mendengarkan firman-Mu, hibur hati yang luka. Terangilah langkahku kemanapun ku pergi. Biarkanlah firman-Mu berkuasa atasku. Ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunung. Ubah dan bebaskan aku.